warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mutia. Waalaikumsalam Ibu Lisda. Gimana nih kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Lisda. Kegiatan hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi ya Bu, di mana kegiatan tersebut dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan supervisi di kelas nanti. Nah, adapun tujuan melaksanakan supervisi yaitu mengevaluasi dan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan mengapa kita melakukan percakapan observasi, yaitu sebagai persiapan awal kita sebelum Ibu melaksanakan proses pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik nanti bagi murid Ibu di kelas. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait mengenai persiapan Ibu nanti di kelas. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di kelas apa nih Bu? Pada saat pembelajaran saat observasi nanti yang akan saya tonjolkan di tujuan pembelajaran yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya Ibu. Baik Bu, berarti nanti yang akan Ibu tonjolkan itu tujuan pembelajaran itu pengetahuan dan keterampilan murid di kelas Ibu ya. Bisa Ibu ceritakan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi, model pembelajaran maupun pendekatan Bu? Iya, yang sudah saya susun ya Bu untuk pembelajaran saat observasi nanti menggunakan model pembelajaran group investigation yang dikombinasi dengan 3-step interview, dan untuk media pembelajarannya kita menggunakan TPEC atau teknologi yang dibawakan dengan pengetahuan Ibu. Oke. Baik, berarti strategi yang diterapkan menggunakan pembelajaran, apakah nantinya ada lagi Bu pembelajaran yang akan Ibu tampilkan saat di kelas nanti? Iya, nanti kita akan tonjolkan juga konten dan prosesnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira nanti kegiatan bisa digambarkan Bu kegiatannya nanti seperti apa saja di kelas? Ya, nanti kita ada penugasan mandiri, juga ada yang berkelompok ya Bu ya. Untuk berkelompok sendiri itu anak nanti diminta tidak acak, melainkan yang ada yang sudah cukup maju, kemudian yang sedang berkembang dan juga yang masih berkembang, nanti kita bedakan guna untuk pembelajaran diferensiasi tadi Bu. Berarti sudah siap nih ya Bu, dari maupun dari metode, strategi pembelajaran maupun model pembelajaran serta media yang akan Ibu laksanakan juga sudah Ibu persiapkan ya. Nah, kira-kira nih Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau dari rentang 1 sampai 10, kira-kira untuk persiapan Ibu buat observasi nanti sekarang ini mulai sudah di rentang mana Bu? Kira-kira mungkin 7 ya Bu ya. Saya juga tidak berani, yang tidak terlalu rendah juga tidak Bu ya, yang tinggi juga tidak, ya sedang, mungkin 7 Bu. Oke, berarti 7 dulu ya Bu berarti ya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut, maupun hari, tanggal, dan ke jam berapa Bu? Insya Allah kita akan laksanakan di tanggal 4 Maret 2024, itu jatuh di hari Senin ya Bu ya, di jam pertama sampai jam ketiga. Oke, baik Bu, berarti mulai minggu depan ya Bu ya, berarti di hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024 pada jam pertama. Oke, kita sepakati ya Bu, pada hari tersebut nanti saya akan ke kelas Ibu dan melihat proses kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Iya. Kira-kira nanti setelah Ibu melakukan kegiatan supervisi di kelas, tahapan selanjutnya yaitu tahapan pasca ya Bu. Iya. Jadi minggu depan kan kita
observasi dulu. Nah, setelah observasi nanti kita berdiskusi lagi ya Bu, yaitu kegiatan pasca observasi. Iya, siap. Baik Ibu, terima kasih. Oke, kira-kira sebelum mengakhiri percakapan kita hari ini, kira-kira ada lagi nih Bu yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin cukup Bu ya. Oke, berarti percakapan kita sampai di sini dulu ya Bu. Nanti berarti akan kita sambung lagi di pasca observasi. Oke Bu, semoga kegiatan observasi nanti bisa berjalan lancar. Amin. Dan sesuai tahapan-tahapan yang sudah Ibu rencanakan ya Bu. Iya, siap Ibu. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya akhiri ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Farhan maju ke depan, pimpin doanya. Kira-kira ada yang tahu lah kenapa ibu bawa bawang, bawa telur. Kira-kira kita hari ini belajar apa? Memasak? Bukan. Apa? Kita akan belajar sumber daya alam hayati dan non hayati. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini supaya anak-anak ibu tahu keanekaragaman hayati serta penyebaran atau persebarannya. Kemudian nanti kita identifikasi atau teliti keanekaragaman hayati yang ada di daerah kita. Kemudian nanti kita menganalisis manfaat dari memiliki keanekaragaman hayati. Bawa buku IPAS. Oke. Ini ibu punya contoh konkret dari sumber daya alam hayati yang ada di negara kita Indonesia. Ada bawang putih, kemudian bawang merah, ada lagi selanjutnya jeruk nipis, ada lagi cabai, kemudian yang berasal dari hadiah. Dari siapa? Dari ayam, dari Amin. Kita bisa memanen jenis tanaman berupa panjang sampai beberapa kali setelah umurnya 5 sampai 10 tahun. Contoh tanaman jenis seperti apa? Jadi, kelapa. Sedangkan hasil panen jenis tanaman berupa pendek hanya disimpannya 1 kali. Minyak bumi, apa lagi nak? Perikanan, batu bara, satu lagi dan hasil tambang. Minyak bumi itu sama ya, tambang kayak hasil hutan boleh di situ. Jadi sumber daya alam itu terdiri dari sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Yang diperbaharui itu namanya sumber daya alam hayati. Yang tidak dapat diperbaharui berarti non hayati. Kalau ada kata tidak berarti itu sama dengan non. Ingatlah, non hayati. Jadi ada dua. Yang dapat diperbaharui itu adalah hayati, yang tidak dapat diperbaharui non hayati. Selanjutnya kita akan membuat kelompok.
kelompok pertama. Kelompok 1 atau kelompok kita bikin, tapi wawancara dulu baru kita bagi nilai supaya tahu warnanya dulu. Kelompok putih ada Amin, kemudian Farhan, kemudian pas itu berempat, Jani, Farhan, Amin, dan Rizky. Ambil warna putih, berarti Amin kelompok putih. Nanti dulu lah apa? Oke. Kelompok biru ada Naila, Putri, Arum, dan Hayriati. Boleh berpindah itu berkelompoknya langsung kita berkelompok. Putri, langsung Naila pindah ke belakang. Kelompok yang terakhir ada Fatna, Novia, Novita, dan Agustina. Kelompok kuning tadi sana. Kelompok kuning, kemudian kelompoknya Fatna, kelompoknya tidak ada di sekolah, jadi kalian mewawancarai guru. Satu kelompok, satu guru, jangan sama gurunya, oke? Paham? Isi wawancaranya apa, Bu? Ibu tuliskan dulu tabel wawancaranya di depan. Ada sampai yang menjawab yang diwawancara kayak gitu. Paham? Kira ibunya ada paham apa? Nah, flora daerah itu apa tadi? Tumbuhan yang ada di Banjarmasin. Kemudian faunanya juga yang ada di Banjarmasin. Apa yang khasnya? Khas daerah kita? Lain itu. Ya. Contoh flora dan fauna yang ada di Indonesia berarti bukan hanya ada di Banjarmasin, tapi satu Indonesia. Floranya apa, dari daerah mana dituliskan, kemudian faunanya apa, dari daerah mana. Kalau sudah dia isi semua ini, baru nanti minta para guru yang para tuh tanda tangan guru yang diwawancarai. Paham? Siap. Are you ready? Satu, dua, tiga. Kalau hayati benda hidup, kalau non hayati benda mati. Ya berarti kalau benda hidup bisa ada nggak di kelas ibu benda hidup? Nggak ada. Berarti ada non hayati. Ya berarti non hayati seperti apa contohnya di kelas ibu ini? Kursi, meja, Ya, berarti dia tidak tumbuh, tidak berkembang. Ya, oke. Lalu silakan mau apa lagi? flora daerah ada di Banjarmasin. Yang apa tumbuhannya? Tumbuhan dulu apa hewan dulu? Tumbuhan. Kalian pernah lihat bunga? Pernah beli bunga di sini mampir buat ziarah yang berwarna putih itu sangat wangi. Tahu bunga apa? Melati. Betul sekali, warnanya putih itu adalah melati. Itu ciri khas ya bunga melati itu. Itu fauna daerah Banjarmasin. Siapa yang tahu pernah ke sana, ke daerah di seberang Sabilau yang bukan yang sangat besar patungnya
Yang hidungnya mancung sekali. Iya, sedikit lagi. Iya, apa tadi? Iya, bakantan. Kalau waran itu monyet, hidungnya tidak terlalu mancung. Bakantan. Bakantan. Betul. Apa lagi tuh pertanyaannya? Kota flora dan fauna di Indonesia. Di Indonesia banyak. Maunya bagian mana? Flora. Terserah aja. Kalau misalkan ada binatang, hewan dulu boleh. Hewan yang ciri khas dari Bebas. di Indonesia, masa bebas? Di Amerika boleh. Oke, berarti di Indonesia. Hewan yang sering kita lihat, yang sering ada di televisi. Hewan ternak. ini secara umum di Indonesia yang sangat terkenal apa? Komodo. Betul, ada Pulau Komodo. Jantan tuh monyet. Monyet tau lah. Monyet bekantan, Nak. Yang ibu mancung. Ya. Apa di daerah apa, Pak? Kasar. Flora daerah berarti daerah mana tuh? Daerah kita. Kira-kira pernah kamu jalan-jalan ke tempat di seberang Sadila? Nah, kira-kira situ ada gitu. Iya, apa itu namanya? Bekantan. Nah, berarti itu termasuk? Iya, flora yang ada di daerah. Nah, salah satunya. Terus pernah ada jalan-jalan ke mana tuh? Ke pulau kan berkelotok. Nah, pernah ke sana? Apa itu nama pulaunya? Pulau apa? Pulau Kembang. Iya, Pulau Kembang. Nah, Pulau Kembang apa yang penting di sana? Bekantan. Apa lagi? Selain bekantan. Iya, waris. Kalau bekantan itu hidungnya apa? Ya. Amin, tadi mau wawancarai siapa? Ibu Laili. Guru kelas 1. Oke, wawancaranya hasilnya apa? Apa kata Ibu Laili? Flora daerah Banjarmasin. Apa? Bunga melati. Kemudian faunanya? Fauna daerah Banjarmasin. Bekantan. Apa? Ada bekantan khas Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Contoh flora dan fauna. Floranya apa? Bung apa sih? Bunga bangkai. Bunga bangkai. Misalnya Dari apa sih? Sumatera. Faunanya? Kodomo. Komodo. Komodo. Salah buat. Komodo berasal dari NTT. NTT apa? Nusantara Timur. Oke, sudah dapat pangkatnya? Sudah. Kita melihat. Hasilnya apa? Rame. Apa? Kayulin berasal dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya, faunanya? Oke, Fatma bacakan. Tadi mau wawancarai siapa, Fatma? Bapak Tahat, guru kelas 3. Apa hasilnya? Kayulin berasal dari Kalimantan Selatan. Sudah Ibu selesai tempel hasil keterampilan kalian mengenai sumber daya alam, hayati dan non hayati. Ini kelompoknya, kelompok kuning ada Naila Putri Arum dan Khairia, kelompok putih ada Amin, Jani, Rizky dan Farhan. Kemudian kelompok yang biru ada Novian, Novita, Agustina dan Fatma. Nah, ini kemudian filosofinya atau latar belakangnya itu ada lingkaran besar yaitu bumi, kemudian yang ada peta Indonesia. Kemudian ada lingkaran kecil yang
mengelilinginya ini adalah sumber daya alam. Setelah kalian buat ada tumbuhan, minyak bumi, batu bara dan lain. Kemudian dihiasi sesuai dengan keterampilan masing-masing kelompok. Sekarang kalian boleh berjalan ke sini melihat hasil karya atau keterampilan yang sudah kalian buat. Oke, mulai dari kelompok putih dulu. Silakan dilihat keterampilan teman-temannya. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok kuning. Video tentang sumber daya hayati dan non hayati. Apa yang hayati? Dapat diperbaharui. Kalau non hayati yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian tadi kalian sudah lihat juga contohnya, sudah bisa nggak contohnya dipetikinya? Nah, contoh kompleks sumber daya alam. Kemudian apa lagi? Kita sudah berkelompok tadi untuk melakukan wawancara dengan guru. Kemudian hasil wawancara sudah dibacakan. Yang terakhir kita apa? Itu tadi apa? Iya, sudah melakukan apa? Keterampilan tentang sumber daya alam. Sudah berkeliling juga tadi melihat hasilnya. Yang terakhir, Ibu ajukan pertanyaan dulu. Nah, sudah menyimak kah? Belum kah? Belum. Ya, belum. Apa kekayaan hayati yang ada di daerah tempat tinggal kita tadi? Hayati berarti bisa tumbuhan, bisa hewan. Apa? Bunga melati. Bunga melati. Apa lagi? Iya, kalau faunanya bekantan. Kayu ulin. Betul. Berarti menyimak. Apa manfaatnya? Ayo. Manfaatnya. Manfaat tumbuhan untuk bisa untuk pangan, bisa untuk obat, kemudian bisa untuk juga kehidupan sehari-hari. Apakah menurut kalian kekayaan hayati yang di Indonesia ini sudah dijaga dengan baik? Sudah kah belum? Sudah kah belum? Kalau sudah, apa buktinya? Kalau belum, buktinya apa? Nah, ayo. Sebagian sudah, sebagian belum. Yang sudah harus dijaga. Kalau yang belum, Pak, diperbaiki. Contohnya apa? Masih suka buang sampah di sungai. Ya kan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mutia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lisda. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu Lisda. Ya, sesuai kesepakatan kita ya Bu, hari ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Bagaimana nih Bu kesan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, dan apa yang Ibu rasakan terhadap saat melaksanakan observasi di kelas? Oke. Alhamdulillah saya lega, akhirnya sudah selesai observasinya. Saya juga merasa cukup puas ya Bu atas apa yang ada di dalam proses pembelajaran pada saat observasi berlangsung. Saya juga melihat pada observasi antusias siswa ya Bu sudah luar biasa mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Ibu juga telah menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Menurut Ibu nih, apa yang sudah baik dan yang Ibu kira-kira apa ada yang perlu Ibu tingkatkan dalam praktik pembelajaran tersebut? Ya, untuk hal yang sudah baik dalam pembelajaran kemarin, menurut saya kombinasi dari strategi pembelajaran mungkin nanti akan bervariatif lagi, itu sudah baik. Dan untuk kurangnya mungkin di efisiensi waktu ya Ibu ya. Terobosan apa yang dapat Ibu laksanakan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Oke, yang pertama itu untuk terobosan mungkin nanti ada untuk yang pembelajaran selanjutnya ya Bu. Nanti kita akan kombinasikan lagi untuk strategi pembelajarannya, model pembelajaran dengan yang bervariatif lagi. Mungkin medianya bisa ditambah atau mungkin bisa jadi kita ada tadabbur alam seperti itu Bu. Baik Bu, menurut Ibu nih apa yang perlu Ibu wujudkan atau pembelajaran impian yang Ibu harapkan di kelas itu seperti apa Bu kira-kira? Oh ya, untuk impian dari, saya kira untuk semua guru ya, impian semua guru itu pastinya untuk meningkatkan ya, dan berhasilnya strategi pembelajaran yang kita gunakan pada rancangan pembelajaran itu dapat meningkatkan antusias siswa, kemudian dapat meningkatkan hasil belajarnya, dan pembelajaran menjadi sangat menyenangkan pada saat proses pembelajaran di kelas itu. Oke, berarti luar biasa memang harapan-harapan kita ya Bu sebagai pendidik, yaitu agar siswa terlibat aktif dan antusias mengikuti pembelajaran kita. Nah sekarang Bu, pertanyaan selanjutnya nih, menurut Ibu untuk meningkatkan partisipasi pendengaran siswa seperti memicu pikiran atau merangsang pertimbangan dan membuat siswa dapat masuk ke dalam topik yang sedang kita bicarakan, menurut Ibu nih kira-kira seperti apa Bu? Ya baik, untuk hal itu ya Bu, saya sangat sadari kemarin itu kita kurang untuk umpan balikan untuk anak ya, pertanyaan pemantik, kemudian hal-hal seperti itu saya kira itu masih kurang saat proses observasi atau proses pembelajaran itu berlangsung kemarin, dan ya di situ kurangnya Bu. Berarti memang ada sedikit ya Bu. Iya. Kurangnya. Lalu nih kira-kira untuk tahapan selanjutnya berarti Ibu akan menggunakan ya Bu, memancing agar siswa dapat terlibat aktif dengan berupa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu, seperti pertanyaan pemantik, agar siswa bisa menghayalkan nih, oh pembelajaran kita ternyata seperti ini, dan materi yang akan bahas, oh berarti kita hari ini membahas materi yang betul sekali. Yang sesuai dengan tujuan ya Bu. Berarti kira-kira Bu, menurut Ibu bagaimana kegiatan bisa dilakukan sesuai yang kita sebagai pendidik nih ya Bu, yang namanya efisien waktu itu menurut Ibu seperti apa nih Bu, agar kegiatan itu berjalan sesuai tahapan-tahapannya? Kira-kira apa saja langkah yang akan Ibu lakukan nih?
Oh iya, kemarin juga kurangnya selain kurangnya pertanyaan pemantik di awal, juga kemarin itu saat hendak di akhir pembelajaran itu kita tidak sempat presentasi ya untuk siswa maju ke depan, hanya kita atasi dengan siswa melihat karya dari teman lainnya untuk maju ke depan seperti itu. Untuk presentasinya tidak sempat karena mungkin pengelolaan efisiensi waktu dari guru itu masih kurang sih menurut saya. Berarti perlu ditingkatkan lagi Iya, ya Bu. mungkin strateginya nanti bagaimana itu kita ubah atau di jamnya mungkin bisa ditambah seperti itu. Berarti menurut Ibu berarti kita harus terlebih dulu ya Bu ya mengatur langkah-langkah dan Iya. sesuai porsinya ya Bu, Iya, betul. agar pembelajaran tetap berjalan dengan lancar Iya, sesuai dengan rencana yang akan kita lakukan. iya betul. Nah, kan Ibu sudah melaksanakan observasi nih. Kira-kira dari rentan kemarin kan pas pra-observasi kan masih 7 ya Bu. Iya. Nah, kira-kira setelah Ibu melakukan kegiatan tersebut, kira-kira dari rentang 1 sampai 10, dari penilaian Ibu sendiri nih, kira-kira Ibu sudah masuk yang keberapa nih Bu nilainya? Saya cukup percaya diri Bu ya, sepertinya 9 sih kalau menurut saya. Iya. Ya, berarti sudah 9 ya Bu, berarti meningkat Iya. ya Bu dari 7 dan sudah 9 ya Bu. Iya. Nah, kira-kira apa nih Bu alasannya? Kenapa tidak sempurna di 10? Karena yang pertama tidak ada manusia yang sempurna ya Bu ya, apalagi untuk pembelajaran, dan saya juga masih belajar sebagai guru gitu. Dan kenapa 9? Yaitu kurangnya tadi, masih ada kurangnya, tidak sempurna, masih kurangnya pertanyaan pemantik tadi, kemudian efisiensi waktunya juga masih kurang untuk saya gitu di pembelajaran itu. Oke. Baik Bu, saya meyakini nih untuk kedepannya, untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran selanjutnya, saya yakin Ibu pasti bisa menjadi lebih efektif lagi nih, maupun membuat pertanyaan pemantik maupun efisien waktu sesuai tahapan-tahapan yang ingin Ibu rencanakan. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih luar biasa lagi nih. Ya, amin. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu, mungkin percakapan pasca observasi kita cukup sampai di sini dulu ya Bu. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.